Oke, that's right. Tema 6. Kita masuk tema 6 ya. Kita sudah masuk tema 6. Ya dong. Ini sudah aku kerjakan, Pak. Ya. Loh Pak Luis kok gerak lokomotor lagi? Iya, karena memang gerak lokomotor, gerak non lokomotor itu adalah dasar ya. Dasar dari semua gerakan anak-anak. Jadi otomatis mau nggak mau pasti tetap ada yang namanya gerak lokomotor, gerak non lokomotor, itu pasti ada. Karena itu adalah basicnya. Gerak dasar dari olahraga. Ya, betul. Nggak share screen, Pak. Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Sudah LKS-nya sudah siap? Siap. Oke. Kalau akan bantu share screen mungkin. Ini sama non lokomotor, Pak. Oh, enggak. Nomor 1. No. Kok soal nomor 1 non lokomotor? Duh, enggak apa-apa. Soal mengecok kan, soal mengecok. Ya, enggak apa-apa. Biar kalian mikir sedikit. Oke, lanjut ya, Pak Luis. Bisa lihat dari belakangnya. Ya, Pak Luis akan jelaskan dulu. Nanti kalau Pak Luis sudah selesai menjelaskan, baru ke pertanyaan ya. Oke, ringkasan materi gerak lokomotor anak-anak. Ada berbagai macam gerak lokomotor dalam melakukan senam berirama. Jadi, di tema 6 ini kita itu akan belajar tentang senam berirama. Pak, itu apa? Jadi senam hari Jumat itu loh. Nah, senam hari Jumat itu adalah senam berirama. Oke, Pak Luis lanjutkan ya. Langkah berirama. Jadi kita masuk ke langkah berirama. Ini adalah gerak dasar lokomotornya ya. Langkah berirama. Sebelum kita mempelajari berbagai gerak berirama, kita akan belajar langkah. Nah, kalian sudah kelas 3 sama Pak Luis, sudah semester 2. Maka yang terpenting adalah gambar. Jadi kalau kalian menerjemahkan sesuatu, kalian lihat gambarnya baik-baik, kalian bayangkan. Nah, coba kalian bayangkan sendiri atau bayangkan ada orang yang melakukan itu di depan kalian. Contoh, mengayun jalan. Loh, kenapa kok bisa namanya mengayun jalan? Kita lihat tangannya nih. Oh, tangannya mengayun atau berayun ke depan dan ke belakang. Maka betul nih mengayun. Kedua, dia jalan jinjit. Nah, Pak Lus di sini kok cuma jalan tok. Nah, kalian boleh menambahkan jalan jinjit, boleh-boleh saja. Cuma kan jalan jinjit kan juga termasuk jalan. Jadi mengayun jalan di sini juga tepat. Ya. Selanjutnya nomor 2, mengayun lari. Nah, lupa Luis, mana larinya? Nah, Pak Luis kembalikan ke gambar. Kalian lihat gambar yang kedua, itu adalah kakinya, pahanya diangkat ke atas. Nah, kalau pahanya diangkat ke atas, it's mean that, ya, apa? Maaf ya, saya pakai baju batik, baju olahraga saya dicuci, Pak. Jadi masih basah. Ya. Kan nggak disuruh pakai baju olahraga. Ya udah, nggak apa-apa, terlanjur, nggak apa-apa. Wis, nggak apa-apa. Oke, sekarang materi dulu ya. Jadi mengayun lari itu kita lihat di pahanya. Kalau pahanya keangkat seperti ini, dia termasuk mengayun lari, ya. Jadi patokannya itu ada di pahanya yang diangkat tinggi ini. Selanjutnya mengayun lengan. Nah, ini lengannya kita lihat ke depan, ke samping, ke belakang, diputar. Nah, itu mengayun lengan. Selanjutnya memutar lengan nih. Nah, memutar lengan seperti ini. Nah, ini gampang banget ya, kalian pasti sudah bisa nih. Kemudian tangan menyilang. Nah, ini tangan menyilang. Ya, tangannya disilangkan ke depan. Kemudian gerakan kaki berirama. Loh Pak Luis, apa bedanya dengan yang di atas? Nah, kalian boleh catat ya, anak-anak jangan ngecat ya. Tidak boleh ngecat ya. Gerakan kaki berirama. Apa bedanya dengan di atas? Kalian boleh catat ini baik-baik. Gerakan kaki berirama
itu kakinya belum tentu melangkah atau belum tentu berjalan. Ya, jadi gerakan kaki berirama itu belum tentu melangkah. Makanya dia nomor 2. Dia sendiri ya, dia nomor 2. Contoh sekarang, kaki menekuk lutut berirama. Jadi lihat gambar, ini bisa jadi gerakan ini ya, bisa jadi gerakan ini tidak sambil jalan, tapi cuma sambil diangkat ke atas, kemudian ditutup lagi. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, sudah selesai. Kemudian gerakan kaki kombinasi. Kita lihat, anak ini jinjit. Kalian boleh tulis juga ya, jinjit misal. Kemudian satu kaki ke depan. Kemudian kakinya diangkat ke depan. Nah, dia memang ke depan. Dia arahnya memang ke depan, tapi dia tidak melangkah kan? Ibaratnya dia memajukan kaki, kemudian mengangkat kaki. Nah, seperti ini. Selanjutnya kaki menendang. Nah, ini sama dengan kita pemanasan. Pemanasan kan pernah ada kan kaki nendang. Nah, ini dia kaki nendang nih. Ya, ini kaki menendang. Selanjutnya berlari. Wah, jelas banget ya, berlari jelas bukan melangkah ya. Namanya berlari ya, kita lari gitu ya. Lari kemudian kakinya kita cepet-cepetkan gitu. Nah, itu lari. Nah, itu kita sekarang masuk ke materi inti kita. Materi kita intinya itu sebetulnya ada di aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik itu adalah apa? Nah, kita akan bahas di 1 sampai 8 setelah ini. Senam ritmik adalah gerak senam yang mengikuti irama tertentu. Nah, kalian kalau masih belum paham, Pak, irama itu apa sih? Irama itu adalah kalian boleh tuliskan mengikuti irama atau mengikuti hitungan tertentu, ya. Hitungan tertentu. Ya, itu boleh sama, ya. Hitungan yang teratur juga boleh, bebas. Nomor 2, senam ritmik terdiri dari gerakan dalam pola tertentu, ya. Pola itu variasi ya, pola itu variasi, kombinasi, bebas, antara itulah, pola atau variasi. Nomor 3, senam ritmik dapat dilakukan dengan atau tanpa musik. Loh Pak Lus, jadi bisa nggak senam Jumat itu tanpa musik? Bisa. Kalau misal kita senam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lagi 1. Nah, itu tanpa musik. Nah, jadi bisa dilakukan. Kemudian gerakan senam ritmik terdiri dari gerakan lokomotor, non-lokomotor, hingga manipulatif. Ini gampang banget ya, ini karena ini sudah pernah. Lupa Luis, kok ada manipulatif? Ya, kalau di kita memang nggak ada. Tapi kalau di atlet atau di mana? Di kejuaraan-kejuaraan itu ada. Biasanya pakai bola atau pakai simpai. Simpai itu kayak yang apa namanya? Rumbai-rumbai itu loh. Nah, kayak gitu itu. Kemudian kayak hula hoop. Nah, kayak gitu-gitu. Kemudian iringan musik dapat membuat senam ritmik lebih indah dan bersemangat. Ini mudah sekali. Nomor 6 juga mudah. Kalau dilakukan dengan benar akan membuat badan sehat ya dan lentur. Ya, semua olahraga juga membuat badan sehat ya. Nomor 7, melatih keseimbangan, kekuatan, kelincahan serta kelenturan. Nah, ini gampang juga. Nomor 8, nah ini senam ritmik dapat dilakukan perorangan atau beregu. Yang dimaksudkan perorangan di sini adalah kalian bisa melakukannya sendiri di rumah. Lalu saya lihat YouTube ya. Nah, saya lihat YouTube kemudian kalian senam. Nah, itu boleh. Itu namanya perorangan. Kalau beregu, contohnya kalau kita senam Jumat di sekolah. Nah, itu. Selanjutnya kita masuk. Nah, ini perhatikan baik-baik, Pak Luis akan kasih kuncinya. Kuncinya sekali lagi ya, kuncinya sekali lagi. Lihat gambar. Kemudian bayangkan, lihat gambar, kemudian bayangkan orang ini atau anak ini melakukan itu di depan kalian. Kuncinya cuma itu saja ya. Jadi lihat gambar.
Loh Pak Luis kok bisa? Pak Luis kenapa nggak menghafalkan A, B, C? Loh, bisa. Sekarang kita lihat gambar pertama dia langkah ke depan. Gambar kedua langkah ke belakang. Sama nggak dengan yang A? Oh ternyata sama loh. Ke depan kemudian ke belakang. Bedanya ada di 4 langkah. Nah kalau di gambar tidak ada tulisannya 4, ya aman, jadi nggak masalah gitu. Kalian mau tulis di sini 10 juga nggak masalah karena di gambar tidak ada penjelasannya. Kemudian yang B, 4 langkah serong kanan dan 4 langkah serong kiri. Nah ini kelihatan, dia mau ke kanan dan mau ke kiri. Pak Luis kalau nggak ada serongnya nggak apa-apa, boleh. Yang penting ada ke sampingnya. Nah ini kenapa kok dia tidak ada samping? Pak, karena dia menggunakan serong. Ya, itu. Jadi lihat gambar baik-baik. Nah ini sama dengan latihan 2. Yang penting adalah kalian lihat gambar baik-baik. Pak Luis, gambar yang pertama lo kalau menurut saya dia ke depan. Betul nggak? Betul. Jadi kalau sama Pak Luis, kalau itu masuk soal isian, Pak Luis betulkan. Jadi langkahkan kaki serong kanan. Karena di gambar ini tipis ya, serong kanan sama ke depan sedikit apa ya, sedikit susah dibedakan. Kemudian yang 34, nah kalau 34 ini tidak mungkin salah ya, ini harus ke kiri ya, karena badannya dia sudah ke kiri. Apalagi yang C jelas dia mundur, nggak mungkin dia yang C ini maju, karena panahnya sudah jelas-jelas ke belakang. Nah, jadi gampang sekali, tinggal lihat gambar. Nah, selanjutnya, gerakan sebagai berikut, jalan di tempat diawali kaki kiri. Kenapa kok kaki kiri, anak-anak? Pak Luis stop ya. Pak Luis stop. Kenapa kok kaki kiri? Yang gambar terakhir itu. Pak Luis tanya, kenapa kok harus kaki kiri? Yang gambar terakhir. Kanannya juga bisa, Pak. Oh, enggak. No. Bukan itu jawabannya. Kenapa kok kaki kiri? Kakinya. Apa? Ulang lagi sih. Bentar, Kenzi dulu, Kenzi. Kenapa, Kenzi? Karena diawali kaki kanan. Enggak, masih belum. Jetro, kenapa kok kaki kiri, Jetro? Karena biar kelihatan kaki kanannya kalau jijit. Apa? Nggak jelas. Biar kelihatan kaki kanannya kalau jijit. Oh, enggak, bukan. Kenapa kok harus kaki kiri? Ayo, jawab. Tahu Pak Luis. Apa, Luis? Karena latihan senam ritme ini Enggak, terlalu jauh jawabannya. Jawabannya Pak, itu gampang. tadi yang jawabnya Kenzi, Pak. Ini masih belum jawaban, Pak. Saya, Pak. Oke, belum. Oke, Luis. Saya, Pak. Luis dulu. Bentar, Luis, ayo, Luis. Tadi kan belum selesai, Luis. Ayo, gimana, Luis? Karena latihan senam ritme berat ini melatih kaki yang kiri, Pak. Oke, masih belum tepat, Luis, masih belum tepat. Ada lagi? Kenzi? Karena menggunakan kaki kiri. Apa karena apanya? Wait, karena apa? Karena memakai kaki kiri kalau. Apanya memakai kaki kiri? Itu senamnya. Oke, masih kurang tepat. Ayo, kenapa kok harus kaki kiri? Karena mengikuti irama musik. Itu kan saat difoto lagi mengikuti irama musik. Belum. Itu saya Fuji. Biar nggak jatuh. Coba Ricci, apa Ricci? Biar nggak jatuh. Enggak, belum, bukan. Jawabannya, iya, jadi gini, jawabannya itu sebetulnya Pak Lus sudah bilang dari tadi loh ya. Kuncinya di mana? Nah, Gambar. Nah, betul Eren itu, Ya. Jawabannya lo cuma simple banget. Jawabannya ya di gambar. Loh, kok gitu Pak Luis? Iya, Pak Luis kan bilang dari tadi ya. Jadi Pak Luis tadi sudah bilang, kuncinya adalah di gambar. Loh, kok gitu Pak Luis? Ya iya,
Kalau gambarnya Pak Luis ganti kaki kanan, maka jawabannya kaki kanan atau tetap kaki kiri? Sekarang Pak Luis tanya, kalau gambarnya Pak Luis ganti kaki kanan, Kanan. lah kanan, jelas. Jadi lihat gambar. Jadi ini bukan masalah keseimbangan, bukan masalah lebih mudah kaki kiri atau melatih kaki kiri, tetapi lihat gambar. Ya, itu poin penting. Tadi juga mau bilang gambar. Nah, itu ya kurang berani aja Yosua ya, kurang berani. Oke, gitu ya anak-anak ya. Jadi kuncinya lihat gambar. Kemudian itu ada gambar tepukan tangan, itu boleh juga sih, boleh. Itu karena dia kan penjelasan gambar ya kan. Oke, itu aja dari Pak Luis. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya dulu, silakan. Pak, saya Pak. Bentar, satu-satu. Satu-satu dulu ya. Ricci dulu, Ricci. Pak, ini habis gini latihan soal ya, Pak? Wah, pinter. Oh, kalau Ricci udah hafal sama Pak Luis pasti. Betul Ricci, that's good Ricci. Pak ngerjainnya. Ya bentar, ini kan belum selesai pelajarannya anak-anak. Belum. Nanti kalau udah selesai pelajarannya baru dikerjain. Ya tenang, masih sampai jam 9 malam kok. Ya, dikumpulkannya sampai jam 9 malam. Oke, Tadi sekolahnya sampai jam 9 malam. Enggak, maksudnya kalau misal kalian capek, kalian bisa tidur dulu. Kemudian jam 3 sore atau jam 4 sore atau jam 5 kalian bisa bangun ngerjain lagi gitu. Halaman berapa, Pak? Ya Allah. Halamannya ya, Pak. Apa? Bentar, gantian satu-satu. Oswald dulu, Oswald. Itu Halaman 11 sampai halaman 16. Halaman 11 sampai halaman 16. Oke, Pak. Oh, sudah. Oke, kalau sudah, setelah ini nanti Pak Luis akan kirim tugasnya di Google Classroom. Habis itu kalian kirim ya, kalian kirim fotonya. Ya. Pakai bolpen atau pensil, Pak? Hah? Apa, Jetro? Pakai bolpen atau pensil? Bebas, terserah. Yang penting jangan pakai spidol. Ya. Terima kasih. Oke. Sebelum kalian mengerjakan ada yang ditanyakan lagi nggak? Ini. Oke, kalau nggak ada, apa Kathleen? Halaman berapa? 11 sampai 16, Kathleen. 11 sampai 16. 11 lagi aku kerjakan, Pak. Hah? Siapa itu yang ngomong tadi? Sisi. Yosua. Kenapa, Yos? Halaman 16 lagi aku kerjakan. Ya, dikerjakan. Silakan dikerjakan. Pak, aku barusan udah ngerjain 11 sampai 16, Pak. Hah? Apa? Barusan ngerjain sampai 16. Sisi, apa Ricci? Pak, barusan ngerjain 11 sampai 16. Oke, pintar. Sip. Ya sudah, intinya gitu ya. Intinya kalian harus lihat gambar. Itu yang pertama. Kedua, ini pengumuman ya. Jadi jangan ngerjain dulu guys. Pak Luis belum selesai. Yang kedua, kalian akan libur 2 minggu sama Pak Luis, nggak ketemu 2 minggu, maka Pak Luis sudah akan kasih KI 4-nya setelah ini. KI 4 akan Pak Luis kasih setelah ini. Nah, kalian akan melakukan senam. Ya, yang kayak senam hari Jumat. Itu Pak Luis akan kasih videonya, kalian silakan mengerjakan. Waktunya 2 minggu. Ya, waktunya 2 minggu. Jangan sampai lupa, karena minggu depan tahun baru Imlek ya. Jadi Pak Luis ucapkan selamat nanti yang merayakannya. Oke, itu terima kasih atas pertemuan kali ini. Jaga kesehatan selalu kemanapun kalian pergi ya. Tetap bersemangat ya. Dadah, Pak. Dadah, Pak Luis.